Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang pengembangan sistem informasi manajemen di pemerintah daerah, studi kasus perancangan sistem informasi, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lucia Diana Vitasari, NIM 19122121. Yang kedua, Trinusi Marsindo Saputra, NIM 1912211033. Yang ketiga, ada Sari Puspita, 1912211035. Yang keempat, Petra Eprika, NIM 1912211039. Yang kelima, Rica Damayanti, NIM 1912211046. Dan yang terakhir, Laiwi Nekita, NIM 1912211048, dengan dosen pengasuh Ibu Apisah Kalista SEMM. Baiklah, langsung saja masuk ke pemaparannya. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan instansi Pemda 2 mengembangkan konsep pelayanan perizinan satu atap dengan mengintegrasikan berbagai macam jenis izin dan instansi terkait dengan sekali peninjauan dan sekali mengajukan berkas. Langkah efektif tersebut ditempuh untuk mengatasi problem perizinan masa lalu yang terpisah-pisah sesuai dengan izin usaha yang diurus pada dinas yang terkait. Penelitian ini dimaksud untuk meningkatkan kinerja dinas dengan membuat rancangan sistem informasi manajemen. Diharapkan dari perancangan sistem ini dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik, good government, suatu tata pemerintah yang transparan dengan pelayanan publik yang profesional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinusi Marsindo Saputra, NIM 1912211033. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. E-government secara teknis implementatif juga merupakan suatu kesatuan sistem informasi, karena di dalamnya mensyaratkan adanya komponen pengelolaan data, lalu lintas informasi yang ditata sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat membantu memutuskan keputusan manajemen. Penelitian ini akan memfokuskan perancangan sistem informasi pada instansi Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan. Sebuah penanganan pelayanan publik yang menyentuh level ketiga, seperti yang telah digambarkan berikut ini. Bisa dilihat di atas atau di samping gambar berikut ini. Gambar itu adalah model pelayanan publik yang didukung teknologi informasi. Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2001 ada 13 jenis perizinan yang ditanganinya. 1. Izin lokasi. 2. Izin undang-undang gangguan atau AHO. 3. Izin peruntukan penggunaan tanah. 4. Izin pemasangan reklam. 5. Izin mendirikan bangunan. 6. Izin usaha penggilingan padi. 7. Izin usaha kepariwisataan. 8. Izin usaha industri. 9. Izin pengeringan. 10. Surat izin usaha perdagangan. 11 surat izin pengeboran, 12 surat izin penggunaan air bawah tanah, 13 surat izin pertambangan daerah. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan dan materinya akan dilanjut oleh Rica Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Damayanti. Saya dari kelompok 1 akan memberikan presentasi ini. Permasalahan. Adapun problem-problem yang ada di Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut. 1. Penanganan perizinan memakan waktu yang cukup lama. Ketidakpastian ada kemoloran sehingga pemohon harus bolak-balik. Kepuasan masyarakat masih kurang. 2. Prosedur yang rumit atau birokratis dan laporan masih kurang tertib. 3. Karena masih memakai sistem konvensional rawan akan penyimpanan dan ketidaktransparan dalam pelayanan publik. Metodologi. Metode pembahasan dalam riset ini adalah memakai pola pendekatan yang dibagi menjadi beberapa tahap berikut ini. 1. Tahap perencanaan berisi tahap pra-studi, observasi, dan penggalian informasi terhadap sistem.
2. Tahap analisa sistem, yaitu melakukan analisis dari data-data yang diperoleh pada tahap perencanaan untuk menangkap problem sebenarnya dari sistem sekaligus menangkap keinginan dari pengguna sistem. 3. Tahap desain informasi, yaitu tahap perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem dan diharapkan mampu mensupport kinerja dinas menjadi lebih baik. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Petra Eprika akan melanjutkan penjelasan dari Richa Damayanti, yang mana poin selanjutnya itu deskripsi dan analisis kebutuhan sistem. Deskripsi sistem manajemen di Dinas Perizinan dan hasil observasi penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sistem masih menggunakan cara konvensional, lalu lintas berkas laporan diantar masih per meja. Yang kedua yaitu belum ada sistem informasi dengan ditunjang seperangkat teknologi informasi yang mampu mendukung kerja manajemen secara optimal. Yang ketiga yaitu komputer hanya difungsikan untuk mengetik dan kegiatan administrasi kantor pada umumnya. Adapun alur penanganan perizinan ataupun bisnis proses perizinan pada front office, yang pertama itu adalah satu, pemohonan perizinan meminta informasi persyaratan dan prosedur pada front office. Yang kedua itu pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan dan disampaikan ke dinas. Yang ketiga itu staf di front office memeriksa berkas, jika belum lengkap dikembalikan, jika lengkap dinaikkan ke kepala dinas untuk didistribusikan ke subdinas yang memproses. Yang keempat itu subdinas melakukan pengkajian lebih lanjut dengan melakukan memverifikasi lapangan atau survei dengan melibatkan instansi atau lembaga lain yang kemungkinan berkorelasi dengan izin yang dimaksud. Yang kelima yaitu dari survei, tim survei memberikan rekomendasi kepada dinas perizinan apakah penerima tersebut layak diterbitkan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu dari hasil wawancara observasi dan didiskusikan dengan penggunaan sistem, staf dan pemimpin dinas perizinan, didapatkan keinginan terhadap pengembangan sistem yang kami rangkum. Kebutuhan strategi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang ingin dikembangkan nantinya berbasis teknologi informasi dengan mengacu pada kebutuhan dan kondisi dinas perizinan. Yang kedua, yaitu sistem informasi tersebut dapat online pada skrup dinas perizinan, mekanisme dapat diakses melalui sistem internet. Yang ketiga itu segala yang terkait dengan informasi perizinan persisme dapat diakses melalui internet. Yang keempat, sistem informasi dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk pengembangan nantinya seiring dengan meningkatnya tantangan dan kebutuhan. Yang selanjutnya itu sistem informasi yang dirancang diharapkan mampu membantu kinerja pelayanan publik khususnya pada sektor perizinan dan pemanfaatan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layuna Kita dengan NIM 191221048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kami sebelumnya. Hasil perencanaan sistem. 1. Desain sistem informasi. Berdasarkan analisis sistem yang telah dijelaskan tadi, dapat digambarkan perencanaan sistem informasi yang telah kami tuangkan melalui diagram arus data atau top level diagram. Ada entitas penggunaan sistem yang terlibat, pemohon, petugas loket atau front office, subdinas yang memproses, kepala dinas perizinan, dinas lain, dan tim survei dan bupati serta pimpinan dewan. Khususnya
penanganan izin lokasi. 2. Desain database. Desain database memperlihatkan arsitektur data yang terlibat dalam sistem. Penulis mengambil pendekatan rasional database dengan memakai entity rational diagram atau URD. 3. Desain antar muka. Dengan adanya piranti antarmuka atau user interface, memungkinkan pengguna sistem untuk menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Ada beberapa menu utama, yaitu menu registrasi untuk pendaftaran perizinan dan data pemohon, data master untuk mencari data perizinan, survei, berita acara survei, biaya perizinan, SK perizinan, dan laporan-laporan perizinan. Sedangkan teknologi dipilih menggunakan web-based aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sari Puspita, NIM 19122135. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah 1. Seiring dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik, instansi pemerintah daerah seperti Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan perlu mengembangkan sistem manajemennya dengan dukungan teknologi informasi. Yang kedua, dengan sistem yang dirancang secara online kepada dinas dapat memantau proses penyelesaian layanan dari meja kantor dinas untuk selanjutnya melaporkan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan regulasi pembangunan daerah. Yang ketiga, selain hal di atas, dengan sistem yang baru ini akan mempunyai keunggulan-keunggulan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, data-data perizinan dapat terintegrasi sehingga memudahkan untuk pencarian dan merekap data-data yang diinginkan secara valid dan terbarukan atau up to date. Yang B, proses lebih transparan atau meminimalkan penyimpangan sehingga akan menghasilkan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang C, dapat meminimalkan keperluan penggunaan kertas dan dokumen lain sehingga biaya operasional dapat terkurangi. Selanjutnya, rekomendasi yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut, khususnya untuk pengembangan sistem bagi instansi pemerintah daerah. 1. Pengembangan sistem informasi di instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang mahal ini tidak menjadi barang antik setelah jadi tidak operabel. Yang kedua, untuk menunjang optimalisasi implementasi sistem sumber daya manusia, personil di dinas harus dikembangkan tidak hanya keterampilan mengoperasikan komputer, tetapi lebih jauh memberikan penyadaran di wawasan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan penanganan administrasi dan manajemen. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk pengembangan sesuai dengan tren dan kebutuhan yang berlaku. Yang keempat, penulis memandang perlunya riset-riset sejenis yang mengkaji implementasi e-government dan penerapan teknologi informasi yang lain di instansi pemerintah sehingga dapat diketahui problem yang dihadapi dan dievaluasi untuk solusi ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.